قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaftahu lan buka ma ing basirataka ing pira-pira peningal atinira bi afati a'malika kelawan pira-pira afate amal ira hatta tahtalija sehingga ngerasa sira minha saking afat wa yubliaka lan roaken ma ing sira alamaka yiti syaitani ing atase pira-pira rikotaya setan wa hururihi lan pira-pira bujuke setan wa kaifiyati talbisihi lan kaifiyae carane oleh blawure setan ala ulama isui ing atase ulama su hatta aradahum sehingga ento dijaaken setan ing ulama su limaktillahi ing kira-kira bendune Allah wasukti hilang tegese bendune Gusti Allah haitsu istaro sekirane padha tuku ulama ad-dunya ing donya idini kelawan agamane. Niki tasik membahas tentang adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Menika membahas tentang tata kramane mulai dugi muncule srengenge ngantos lengsere srengenge. Apa saja amal yang harus kita lakukan mulai dari terbitnya matahari sampai lengsernya matahari. Pada pertemuan yang lalu sampun kula sampaikan bahwasanya ketika kula kalih panjenengan sak mandune salat subuh niku membaca zikir dumateng Gusti Allah ngantos terbitnya matahari sampai matahari itu naik kira-kira sepanjang tumbak atau sekitar matahari itu naik ke atas 3 meter. Itu ada setelah waktu-waktu makruh maka disunnahkan untuk sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq atau waktu syuruq. Dados mandul sholat subuh niku kita sedaya haram untuk melakukan sholat sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari sampai matahari naik ke atas kira-kira 3 meter atau 1 tombak itu hukumnya makruh, tidak boleh melaksanakan sholat. Manten-manten ketika sekitar pukul 7 niku kita sedaya disunnahkan untuk melaksanakan sholat menika waktu syuruq atau sholat isyraq 2 rakaat yang pahalanya itu sama dengan ibadah haji dan umroh. Atau
termasuk awal daripada sholat duha. Sebelum sholat duha, sholat isyraq, matur-matur ketika jam 8 kita sholat duha. Lah sholat duha ini termasuk kata sangat hikmahnya, banyak fadilahnya, termasuk dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Sesuai dengan doa sholat duha niku, nek kula kali panjenengan sholat duha niku baca doa Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki saya masih di langit, tolong ya Allah turunkan. Jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sulit tolong ya Allah mudahkan, jika haram tolong ya Allah sucikan. Dari doa-doa inilah menunjukkan bahwasanya sinten mawon sing boten nglampahi salat duha niku hidupnya rezekinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kanten kula kali panjenengan iki nek mantun subuh niku biasanya kalau wiritan sampai terbit matahari niku kan kalau pegawai atau karyawan nggak mungkin, jelas jam 6 sudah berangkat, berarti sholat duhanya di kantor atau di tempat kerja. Yang penting pun sampai meninggalkan sholat duha. Dan tiang sholat duha itu hidupnya akan dicukupi oleh Allah rezeki. Begitu juga kalau kali panjenengan mantun sholat wajib, niku biasanya membaca istighfar, kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca zikir, itu juga besar hikmah. Kados maos ayat kursi niku kita sedaya nek mantun salat maos ayat kursi itu ditanggung oleh Allah, di dalam tanggungan Allah. Ketika zuhur, mantun zuhur maca ayat kursi, kita itu hidupnya di bawah tanggungan Allah, ditanggung segala-galanya sampai menjelang waktu asar. Maka asar maos napa ayat kursi mawon ditanggung oleh Allah, di dalam tanggungan Allah, baik rezekinya, keselamatannya, segala-galanya di dalam tanggungan Allah. Mantun asar ngantos maghrib, maghrib maos maghrib ditanggung oleh Allah segala-galanya. Lah tiyang niku pados sendenan niku jaman sakniki niku kata sing salah. Golek sendenan wong sugih. Nek wong sugihne wis bangkrut melok bangkrut. Iki lho. Golek sendenan tembok sing kuat. Tembok niku ambruk wong melok. Golek sendenan kayu jati. Kayu dipangan rayap. Akhirnya kayune ambruk wong melok. Sendenan jenderal pensiun. Ya selesai. Lah sing paling bener sendenane Gusti Allah. Gusti Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Maha pemberi rezeki. Kalau kali panjenengan sendenan Gusti Allah, maka akan dijamin kehidupannya penuh dengan keselamatan, kebahagiaan dunia ngantos akhirat. Allahumma amin. Dados niki wau membahas tentang
amal yang harus kita lakukan samangkune sholat subuh niku nggih menika sholat isra kali sholat duha. Ketika samangkune sholat duha kemarin sampun kula sampaikan, waktunya kita gunakan untuk yang pertama itu hablum minallah, ibadah dumateng Gusti Allah. Senomor kali kita gunakan untuk hablum minan nas, menika ibadah kepada sesama manusia, saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai. Dan yang ketiga kita gunakan untuk mencari nafkah yang halal. Dan iki wau termasuk kula kali panjenengan iki kita berhati-hati keranten tiang ketika sampun mencari ilmu. Kemarin kita membahas samantune sholat duha itu kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan sampai mencari ilmu itu ilmu yang sesat, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu yang gunanya untuk mengganggu orang lain. Tapi kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Nopo ilmu yang bermanfaat niku ciri-cirinya yang pertama, dengan ilmu itu kula kalih panjenengan saged idek dumateng Gusti Allah. Kados ngaji ngeten iki. Dengan kita mengaji maka kula kalih panjenengan semakin mengetahui apa tujuan daripada ibadah, apa tujuannya sholat, untuk apa baca ayat kursi, untuk apa kita baca sholawat dan lain sebagainya, sehingga kula kalih panjenengan semakin dekat dumateng Gusti Allah. Kados kemarin kula sampaikan ada bacaan yang sangat ringan di lisan tapi berat di timbangan. Menika baos subhanallah wa bihamdi subhanallah ilaahi. Atau ada 4 bacaan yang sangat dicintai oleh Allah, menika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca setiap mantun sholat. Dengan ilmu-ilmu itulah maka kula kalih panjenengan semakin kuat imannya dan semakin kokoh ketakwaan. Ketika kula kalih panjenengan sampun gadah ilmu ingkang kathah, maka kita semua harus berhati-hati karena setan akan berusaha untuk menggoda manusia supaya mereka itu menjadi ulama-ulama ulama-ulama yang boten sae, orang-orang yang pandai tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Artinya apa? Tiang itu semakin banyak ilmunya, belum tentu dia semakin meningkat ibadahnya. Kados kula kalih panjenengan ngertos bahwasanya duha itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan kula kalih panjenengan seperap 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi buktinya masih kata dia boleh-boleh sholat qobliyah subuh kesiangan, subuhnya siang sholli fardhu subhi rakaat ini kawanan lillahi kawanan walai begini begini jagongan ya asal mawon, tapi jangan
Jadi ramai-ramai itu bergadang, boleh bergadang. Nah, bergadang di asal mawon, tapi jangan terlalu malam. Nek malam pasti subuhnya ngantuk. Jam 9 atau jam 10 kudu segera tidur. Nanti ketika mendengar suara Gus Dur, ya Rasulullah salamun alaik. Tangi. Napa nek tangi? Ya wonge sekabehane, coba tangi iki coba. Asline ki abot. Pemane adek udan gerimis-gerimis wis tambah. Tapi lho malih kita dilampahi soalnya semerap bahwa sedang tahajud itu Masya Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak masa ayat bahasa rabbuka maqamam mahmudan. Tiang yang ahli sholat tahajud hidupnya sangat mulia baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma mungkin sedaya ahli sholat tahajud. Allahumma. Terus nek sampun semerap ilmu niku kedah kita lampahi pun sampai wis ngerti sikak dilakoni ya jadi apa dilakoni. Dan itu wau termasuk kalau kali panjenengan ini kedah semerap dengan ilmu inilah maka kita akan tahu bahwasanya maka yidi syaiton wa hururihi syaitan itu berusaha untuk menggoda manusia. Dan kalau kali panjenengan ngaji bakal semerap nggih menika ya napa carane setan itu menggoda manusia. Sehingga nek kula kali panjenengan niku mengerti, maka kula kali panjenengan sangat hati-hati. Artinya napa? Artine hidup niki kita gunakan akal dan hati nurani pun sampai menuruti hawa nafsu. Wa taqulul ilma dari'atan wa wasilatan illa ahdi amwalis salatin wa taqululan ngalap sapa ulama maksud wal ilma dan ilmu dari'atan wa wasilatan ing lantaran wa wasilatan lan tegese lantaran ila ahda amwali salatina maring ngalap pira-pira atane pira-pira ratu wa aklu amwalil awqafi lan pira-pira artone wakaf wariyatama lan pira-pira artane anak yatim wal masakin lan artane wong miskin wa syarafu himmatahum tulana hari ila tolabil jah maring nyuprih keagungan wal manzilati lan pangkat fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk wa tirhum dalika ilal marral muraah maring riya wal mumarati lan para patu wal munafasati fi kalami wal mubahati wa hadzal fannu min al-ilmi nafi qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dados niku wau enten tiyang niku mencari ilmu ketika ilmunya sudah banyak tidak diamalkan justru disalahgunakan di menika didamel memakan-makan hartanya yatim piatu dananya orang miskin dan lain sebagainya. Jadi tiang niku wau mencari ilmu wau boten untuk diamalkan tidak dimanfaatkan tapi
hanya ila tolabil jah, demi untuk mencari keagungan, jadi dijono wong, wal manzilati, lan mencari pangkat. Jadi oleh kampung, oleh bangsa di negara itu dia merasa ilmunya kata tidak diamalkan, tapi digunakan untuk mencari popularitas, digunakan untuk mencari pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, sehingga dengan ilmunya itu hanya untuk memamerkan, pamer dari wong pinter, pamer dari ahli ilmu agama. Dia tidak mau mengamalkan, justru hanya dipamerkan saja, memamerkan ilmunya. Makanya tiang itu enten alim, alamah, kados pengarang kitab niki Bidayah dan Hidayah, iku al-alim, al-alamah, namanya Imam Al-Ghazali. Dia itu pandai dan mengamalkan ilmunya, al-alamah. Soalnya tiang itu gak cukup pinter mawon, tapi juga harus diamalkan. Pun sampai hanya dipamerkan saja. Tiang semakin tinggi ilmunya, niku biasanya ilmunya niku gak dipamerkan, tapi yang ditunjukkan adalah akhlakul karimah. Kados para ulama, para aulia, termasuk Mbah Yai Hamid Pasuruan itu ambil cilik ngomong basa, padahal ilmunya sangat tinggi, sangat luar biasa, tapi dengan anak kecil itu ngomong basa halus. Justru orang yang alim alama itu yang ditunjukkan adalah akhlaknya, bukan pamer ilmunya. Kayak ngomong terkenal Mbah Yai Hamid Pasuruan itu ngomong itu basa halus. Wal mumarati wal munafasyah fi kalamin, menika pembahasan tentang ilmu yang bermanfaat itu dibahas secara mendalam, secara luas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menika kitab karya seorang ulama besar, al-alim al-alama Imam Al-Ghazali. Sami kali ini kitab Bidayah dan Hidayah dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Watak kitab-kitab karangannya Imam Al-Ghazali, beliau itu terkenal seorang ahli ilmu filsafat, ahli ilmu sufi. Ini bagaimana caranya sebatas kalau oleh panjenengan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in kunta min ahlihi fahasilhu wa'amal bihi summa 'allamahu wa tu'ilaihi. Fa'in kunta lamun ana sapa sira min ahlihi, saking ahli ilmu nafik, fahasilhu mongko becik ngasilno sira ing ilmu nafik, wa'amalan nglakoni sira bi kelawan ilmu nafik, summa 'allamahu nuli mulang sira ing ilmu nafik, wada'u lan ngajak sira ilahi maring ilmu nafik. Faman alima dzalika wa amila bihi summa 'allamahu wa da'a ilaihi